Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Soleka dari FTIK PGRI 2B, Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini saya akan membahas tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Kita sebagai makhluk hidup di dunia ini harus memiliki dua pedoman hidup. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Sedangkan hadis adalah sebagian ulama mendefinisikan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik perkataan ataupun perbuatan serta ketetapannya. Letak perbedaan di antara keduanya yaitu pada yang disandarkan. Hadis disandarkan kepada Rasulullah SAW dan Al-Quran disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin A, hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Ini tolak ukurnya ada pada banyaknya jumlah perawi ataupun sanad di dalam hadis. Oleh karena itu, hadis dibagi menjadi dua. Dilihat dari segi satu, mutawatir, dua, dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan tidak hanya satu orang saja, melainkan banyak yang meriwayatkannya. Di sini hadis mutawatir dibagi menjadi tiga, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi serta mutawatir amal. Yang kedua, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah hadis mutawatir, namun tetap memiliki sanad yang bersambung hingga ke dasarnya. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Poin B, hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan hadis tidak berdiri dengan sendiri. Hadis tidak akan berdiri dengan sendirinya. Keberadaan hadis merupakan upaya yang dilakukan para perawi dalam mengumpulkan dan menyampaikannya, sehingga dapat kita rasakan oleh umat Nabi Muhammad SAW meskipun dalam rentang waktu yang jauh dengan beliau. Tidak hanya itu, untuk menjaga kualitas hadis dalam meriwayatkan, tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Ada kriteria-kriteria yang seseorang itu bisa dianggap sebagai seorang periwayat. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan hadis ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis shahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis shahih adalah hadis yang memiliki sanad bersambung dengan perawi yang adil serta dhabit hingga awal sampai akhir, dan tidak ada syaz ataupun ilat di dalam hadis tersebut. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan hampir semua periwayatnya mencapai persyaratan hadis sahih. Akan tetapi ada kelemahannya, yaitu pada hafalannya perawi. Namun hal ini tidak menggugurkan kualitas hadis tersebut. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak mencapai kriteria yang dimiliki oleh hadis sahih maupun hadis hasan. Maka dari itu para ulama tidak menetapkan hadis dhaif sebagai suatu hukum. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.